Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan membahas sebuah film, yaitu Project Silent. Oke, sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah rapat keamanan di Gedung Biru Korea Selatan oleh semua anggota Dewan Keamanan Perwakilan Korea. Mereka sedang mencari solusi untuk warganya yang kini sedang disandra oleh para teroris. Jun Hyung Baik, sekretaris keamanan, berpendapat kalau mengamankan lokasi para sandra tak menjamin penyelamatan bisa berhasil, karena mereka telah banyak kehilangan para prajurit oleh peristiwa ini. Bahkan dia meminta mengulur waktu dalam 1 bulan untuk mengupayakan negosiasi. Jin Won Cha yang menjadi wakilnya menambahkan kalau penyekapan ini tergolong sangat unik, karena para teroris tak meminta berunding selama 5 bulan belakangan ini. Ada 2 hal kemungkinan yang terjadi. Pertama, para teroris berniat menaikkan tebusan dengan menunda negosiasi. Yang kedua, para tawanan ini sudah mati sehingga tak ada pengaruhnya dalam bernegosiasi. Maka tak perlu untuk menyelamatkan para sandera. Jelas saja mendengar akan hal tersebut membuat sang menteri keamanan sangat marah. Dia berpendapat kalau Jung Won sedang mementingkan egonya agar reputasinya tidak jelek, karena dia merupakan salah satu kandidat calon presiden terpilih berikutnya. Padahal tugas negara adalah melindungi warganya dimanapun mereka berada. Apalagi yang berpendapat seperti itu hanyalah seorang wakil direktur yang hanya memperdulikan reputasi atasannya. Setelah rapat berakhir, Jung Hyun berterima kasih kepada Jung Won karena telah sedikit memberikan bantuan kepadanya di hadapan para petinggi-petinggi keamanan lainnya. Apalagi dia berani berbicara seperti itu di hadapan sang menteri. Jung Hyun berandai-andai kalau seandainya dia punya 2 orang lagi seperti Jung Won, dia pasti sudah menjadi presiden. Tak lupa, Jung Hyun juga memberikan sedikit uang kepada Jung Won sebagai bantuannya untuk tambahan biaya putri semata wayangnya yang akan kuliah di luar negeri. Sesampainya di rumah, Jung Won terlihat sedang membantu putrinya yang bernama Cha Kyung Min dalam mempersiapkan keperluannya untuk kuliah di Amerika. Hubungan mereka sebenarnya tidak terlalu baik semenjak ibu sekaligus istri Jung Won meninggal. Namun meski begitu, Jung Won akan selalu mengusahakan yang terbaik untuk putrinya, termasuk menjual rumahnya untuk biaya kuliah luar negeri putrinya tersebut. Di tengah perjalanan, mereka berdua menuju ke bandara. Jung Won mampir sebentar ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Di sana mereka bertemu dengan Jo Pak yang mengaku sebagai petugas pom bensin. Padahal dia hanyalah seorang supir derek yang kebetulan kenal dengan pemilik pom bensin tersebut. Jo lantas memaksa Jung Won untuk membayar pengisian bahan bakar tersebut menggunakan uang tunai yang tentunya malah membuat Jung Won sangat curiga. Setelah melihat banyaknya kunci master yang dia bawa, seperti layaknya seorang pekerja supir derek, tak mau banyak berdebat, Jung Won memilih untuk pergi dari sana tanpa membayar kepadanya dan berjanji akan kembali lagi ke sana untuk membayarkan langsung bahan bakar yang dia beli kepada sang pemilik pom bensin. Di lobi bandara Incheon, seorang atlet golf wanita bernama Sim Yora terlihat sedang memarahi Sim Miran, seorang wanita yang bekerja sebagai manajernya, lantaran dia lupa mengecek tanggal kadaluarsa paspor milik Yura. Yang tentu saja karena hal tersebut, Yura tak bisa mengikuti turnamen golf yang diadakan di luar negeri. Beberapa saat kemudian, seorang nenek tua bernama Son Ok mendatangi mereka berdua dan mengira kalau Yura itu adalah cucunya. Suaminya Byung Hak pun lantas mendatangi mereka, meminta maaf akan hal tersebut dan meminta mereka berdua memaklumi istrinya yang sudah pikun tersebut. Yura dan Mira pun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke rumah mereka melalui satu-satunya jalan yang juga dilewati oleh Sun Ok dan Byung Hak menggunakan bus umum setelah liburan mereka berdua dari Vietnam. Tetapi ketika mereka melewati jembatan Incheon, tiba-tiba saja cuaca di sana berubah menjadi kurang baik dan kabut tebal mulai menyelimuti jembatan tersebut, sehingga membuat jarak pandang para pengendara di sana menjadi sangat terbatas. Namun meskipun begitu, ada saja pengendara mobil sport gila yang melaju di atas jembatan secara ugal-ugalan. Dia melakukan itu karena dia terus mendapatkan saweran dari followersnya secara live streaming dari akun sosial medianya. Sementara di jalur lainnya, terlihat Jung Won dan Kyung Min yang telah sampai di atas jembatan sempat beriringan dengan beberapa mobil militer yang terlihat sedang mengangkut anjing hitam besar, dan juga seorang ilmuwan yang bernama Dr. Yan menuju ke bandara Incheon. Akibat mengendari mobil sport tersebut secara ugal-ugalan dalam cuaca kabut, tentu saja malah membuat mobil tersebut tergelincir
dan menyebabkan kecelakaan tersebut yang membuat banyak mobil menuju ke arah Seoul bertabrakan, hingga membuat suasana di sana sangat kacau balau. Sementara di tempat pom bensin, pemilik pom tersebut sangat marah kepada Joe karena bisa-bisanya ada orang yang tidak membayar setelah mengisi bahan bakar di tempatnya. Joe diminta bertanggung jawab akan kerugian tersebut yang lalu segera mengejar Jungwon. Setelah mendengar berita adanya kecelakaan beruntun di jembatan bandara, mobil yang dikendarai oleh Dr. Yan sempat terguling karena ban mobil yang dinaiknya terlilit rantai besi akibat kecelakaan di sana. Begitu juga dengan 2 mobil militer yang mengawalnya menabrak truk yang terguling di jalur ke arah bandara. Mobil Jungwon pun sempat mogok karena berusaha menghindari mobil sang dokter yang terguling. Dia juga sempat menelpon Jung Hyun untuk mengabari sebuah kecelakaan beruntun di atas jembatan karena kabut tebal dan memintanya untuk segera mengirimkan bantuan ke sana. Segera setelah itu, Kyung Min juga meminta ayahnya untuk bertindak cepat menolong orang yang berada di dalam mobil terguling daripada harus menunggu bantuan yang akan datang ke jembatan tersebut. Jungwon lalu bertemu dengan Dr. Yan dan beberapa anggota kemiliteran yang terlihat sangat panik karena beberapa anggota kemiliteran yang bertugas mengawal anjing yang mereka bawa tak merespon mereka. Kapten Kang lalu menitipkan Dr. Yan kepada Jungwon agar dia bisa mengecek keadaan mobil yang sedang mengangkut anjing tersebut. Sesampainya di mobil pengangkut, Kapten Kang segera memerintahkan bawahannya untuk memblokir sinyal di wilayah itu. Karena dia melihat kalau anjing itu telah lepas dari kandangnya dan membunuh beberapa pengawal di sana. Jungwon mencoba untuk menelpon pihak rumah sakit untuk segera mengirimkan ambulans ke tempat kecelakaan tersebut. Namun tiba-tiba jaringan telepon menghilang dan menduga kalau para militer tersebut telah memblokir sinyal di atas jembatan Incheon. Dia pun juga dibuat panik melihat putrinya sudah tidak berada di dalam mobil yang ternyata berjalan sendirian mendatangi seekor anjing hitam yang terlihat membenturkan kepalanya ke pagar pembatas jembatan. Tentu saja melihat Kyung Min dekat dengan anjing itu membuat Jungwon segera meminta putrinya untuk menjauh dari sana. Karena mereka tidak tahu anjing itu berbahaya atau tidak untuk mereka. Setelah melihat situasi berbahaya, karena para Eko telah lepas dari kandangnya, Kapten Kang meminta sebuah helikopter untuk segera datang ke sana dan juga meminta Dr. Yan untuk mengaktifkan program pengendalian para Eko. Jungwon yang juga tiba di sana menunjukkan ID card miliknya dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi di sini. Karena gerak-gerik mereka terlihat sangat aneh, apalagi mereka juga telah memblokir sinyal telepon. Namun Kapten Kang hanya memintanya untuk ikut bekerja sama dengannya tanpa harus banyak bertanya dengan apa yang sedang mereka lakukan. Merasa jabatannya lebih tinggi dibandingkan mereka, Jungwon tetap bersikeras ingin tahu yang tentunya malah membuat Kapten Kang jengkel, lalu memborgol tangannya dengan setir mobil. Joe yang kini telah sampai di atas jembatan bandara tak menyangka kalau kecelakaan mobil di sini bisa separah itu. Jungwon meminta Dr. Yan untuk segera melepaskan borgol di tangannya kalau dia tidak ingin menyesal di lain hari. Namun sang dokter hanya mengatakan kalau penyesalan sudah dirasakan tiap hari. Apalagi kalau situasi di sini semakin kacau, maka mereka semua akan mati. Kalian berdua akan lebih aman bersamanya dan segera setelah itu, Dr. Yan mengaktifkan pengendalian atas anjing-anjing yang dia bawa. Para Eko pun bergerak menuju target sesuai dengan perintah chip yang telah ditanam di kepala mereka. Dan dengan perangkat lunak di laptop milik Dr. Yan, bisa dengan mudah mengendalikan mereka melalui gelombang radio. Para anjing-anjing itu pun juga terlihat akan menyerang Kapten Kang yang telah bersiap memasukkan mereka ke dalam kandang mereka. Namun yang tidak diduga mereka, E9 yang merupakan inti dari para anjing-anjing itu, hanya terdiam tidak mengikuti perintah dari Dr. Yan. Helikopter pun juga terlihat berada di sana untuk membawa para Eko yang telah berada di dalam kandang mereka. Situasi di sana agak semakin pelik setelah Jungwon lepas dari borgolnya yang tetap bersikeras menanyakan tentang operasi mereka. Apalagi kedatangan Joe yang ingin menagih hutang pembayaran bahan bakar setelah melihat Jungwon berada di sana.
Dokter Yan meminta sang pilot untuk segera pergi dari sana, meninggalkannya karena situasi di sana sangat kacau. Apalagi terlihat E9 tidak bergerak sama sekali, yang ternyata chip di kepalanya telah lepas karena benturan kepala yang E9 lakukan. Ternyata diam-diam E9 telah berada di atas kandang tersebut, menyerang para militer dan juga pilot yang berada di dalam helikopter, hingga akhirnya menyebabkan helikopter hilang kendali dan menyangkut di kabel penyangga jembatan. Gesekan antara baling-baling helikopter dan kabel besi penyangga jembatan malah menciptakan suara yang dapat memicu respon error dari chip, hingga akhirnya malah membuat anjing-anjing itu menggila tak terkendali, menyerang para manusia yang berada di atas jembatan. Melihat situasi yang sangat berbahaya, Jung-won memutuskan untuk pergi bersama dengan putrinya dan juga Dokter Yan menggunakan mobil polisi yang berada di sana. Namun Kyung-min yang melihat kalau Jo masih berada di sana, meminta ayahnya itu untuk juga membawanya pergi dari tempat tersebut. Namun perjalanan mereka untuk keluar dari jembatan itu harus terhenti setelah helikopter yang berada di kabel penyangga jatuh menutup jalan pelarian mereka. Para orang-orang yang masih selamat karena serangan para Eko kini berada di dalam sebuah bus yang dinaiki oleh Son-ok dan juga suaminya. Jung-won mencoba menghubungi siapapun di sana menggunakan handy-talkie milik Dokter Yan untuk meminta bantuan karena mobil yang dia naiki mogok setelah menabrak pembatas jalan. Namun tidak ada jawaban apapun atas panggilan tersebut. Sementara di tempatnya, Jung-hyun diberikan informasi oleh bawahannya kalau yang telah memblokir sinyal di sana adalah keputusan militer. Kabut di sana mungkin akan hilang setelah matahari terbit. Jadi tidak akan ada helikopter penyelamat yang bisa diberangkatkan sampai saat itu. Akses dari laut pun juga tidak memungkinkan untuk saat ini, karena ketinggiannya saja sudah 70 meter di atas permukaan laut. Ditambah lagi ada pasang surut sehingga kapal tak akan mudah untuk mendekatinya. Jung-won dengan yang lainnya masih terjebak di dalam mobil karena para Eko menyerang mobil mereka. Dokter Yan lalu menceritakan tentang anjing-anjing gila yang sedang memburu mereka. Proyek ini dinamakan Silence Project, yang mengembangkan anjing-anjing pembunuh untuk teroris oleh militer Korea dan beberapa negara Eropa. Mereka dilatih untuk bisa mengenali suara target apapun dan menyerangnya. Namun proyek ini dihapus dikarenakan ada masalah serius dan militer memaksanya untuk memprogram ulang mereka untuk berburu. Sebenarnya para Eko yang berada di sini akan mereka buang, namun malah terjadi kejadian yang tidak mereka duga hingga menyebabkan mereka lepas. Dia hanyalah seorang peneliti dan hanya mengerjakan apa yang mereka minta. Tak berselang lama, Jung-won pun terhubung dengan Jung-hyun melalui handy-talkie dan memberikannya beberapa informasi di sana, termasuk lokasinya yang kini berada dekat dengan menara utama. Mendengar informasi tersebut, Jung-hyun pun meminta Jung-won untuk segera menjauh dari sana, karena truk yang terbalik dekat dengannya berisi gas beracun. Jung-won lalu bertanya apakah dia tahu tentang Silent Project yang mengembangkan proyek ini. Setelah dia keluar dari sana, dia berencana untuk mencopot semua personil militer yang terkait, yang termasuk sang menteri pertahanan brengsek itu. Karena dia sudah mendapatkan pernyataan dari saksi kunci proyek tersebut dan meminta Jung-hyun untuk segera mengirimkan tim SWAT. Namun Jung-hyun meminta Jung-won untuk tidak bertindak gegabah dahulu karena proyek ini disetujui oleh Gedung Biru pada hari-hari awal setelah menjabat dan proyek ini terhubung dengan mereka. Ledakan dari tangki gas beracun tersebut memang membuat para Eko pergi menjauh dari sana. Namun situasi mereka juga bisa dikatakan tidak baik-baik saja karena bisa saja gas beracun itu segera masuk ke dalam mobil mereka. Tetapi untuk saja sebuah bus yang berisi para orang-orang yang masih selamat dari serangan para Eko mendekati mereka untuk menyelamatkan mereka. Akibat dari jatuhnya helikopter tersebut, tentu saja semakin membuat situasi di atas jembatan semakin mencekam. Apalagi karena kejadian tersebut membuat kedua akses jalan mereka keluar dari jembatan sudah terputus.
lalu memperkenalkan dirinya kepada para penumpang bis kalau dirinya bekerja di Departemen Keamanan di Gedung Biru. Jungwon mengatakan kalau dia sudah menghubungi pihak berwenang untuk menyiapkan regu penyelamat. Saat ini upaya penyelamatan memang terhambat dikarenakan kabut tebal. Namun jika kalian mengikuti instruksinya, mereka semua bisa ditolong dengan selamat. Jaringan telepon saat ini memang sedang terputus akibat ledakan. Namun tim tanggap sedang mengupayakan jaringan bisa pulih kembali. Berdasarkan informasi yang dia dapat, anjing-anjing itu sebenarnya akan dibuang karena terkena wabah rabies dari kesatuan anjing militer. Namun terjadi musibah karena kecelakaan, sehingga menyebabkan anjing-anjing itu lepas dari kandangnya. Sebenarnya apa yang sedang dilakukan oleh Jungwon adalah untuk menutupi kegaduhan yang terjadi di sini, agar nantinya berita yang keluar dari sini tidak akan memojokkan calon presidennya. Jungwon yang tak ingin nama Jung Hyun digoreng oleh publik, karena mulut Jo Park yang sudah mengetahui fakta sebenarnya, mengiming-imingi dengan akan memberinya medali Patriot kelas 1. Medali itu diberikan sebagai pengakuan atas keberanian yang luar biasa karena menyelamatkan banyak nyawa. Dengan hadiah uang 100.000 won, kalau dia mau bekerja sama dengannya, dia berjanji akan memberikannya lebih banyak lagi dan mungkin bisa membeli pom bensin serta hidup enak selamanya. Atau dia lebih memilih berada di sini, dicabik anjing-anjing gila itu hingga dia mati. Tim SWAT pun akhirnya tiba di sana untuk menyelamatkan mereka semua dari tempat itu dan meminta mereka untuk keluar dari sana. Mengikuti mereka karena selama penyusuran mereka di sana, para tim SWAT tidak menemukan keberadaan anjing-anjing itu. Sebenarnya Jungwon enggan untuk keluar dari sana karena anjing-anjing itu belum dibunuh oleh mereka. Namun karena keadaan di sana semakin mendesak mereka, akhirnya mereka pun keluar dari dalam bus tersebut. Dr. Yan yang sangat mengetahui bagaimana anjing-anjing itu berperilaku, jelas sangat ketakutan. Karena dia meyakini kalau anjing-anjing itu tidak kabur, melainkan bersembunyi menunggu mereka semua untuk dimangsa oleh mereka, karena mereka tidak akan pernah kehilangan targetnya. Persis sama seperti dokter yang perkirakan anjing-anjing itu pun keluar dari tempat persembunyian dan segera menyerang tim SWAT beserta orang-orang yang berada di luar sana. Setelah berhasil menyelamatkan putrinya, Jungwon menempatkannya di bagasi bus. Sementara dia akan mencari dulu handy talkie-nya karena tanpa itu, mereka akan sulit untuk keluar dari tempat itu. Jungwon pun mulai mencari di mana keberadaan handy talkie-nya, serta mengambil beberapa perlengkapan militer sepanjang jalan yang dilewatinya. Hingga akhirnya, dia tak sengaja menemukan persembunyian Jo Park beserta dengan yang lainnya. Di sana Yura sangat marah kepada Jungwon karena dia telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Setelah Jo Park menceritakan semuanya kepada mereka semua, Jungwon akhirnya meminta maaf kepada mereka, apalagi melihat Son Ok menjadi korban setelah terkena gigitan anjing-anjing itu. Dia berjanji akan mengeluarkan mereka semua dari sana, meskipun nyawanya menjadi taruhan. Dr. Yan lalu menjelaskan kalau anjing besar hitam di depan mereka itu bernama E9, yang merupakan induk dari anjing-anjing lainnya, karena semua anjing-anjing di luar sana adalah hasil kloningan darinya agar menjadi brutal dan kuat seperti dirinya. Yang sedang dia lakukan sekarang bukanlah perburuan tetapi pembalasan atas pembunuhan anak-anaknya. Setelah menembakkan suar ke udara, Jungwon menghubungi Jung Hyun untuk mengabarinya kalau mereka akan berjalan menyusul. Namun Jung Hyun melarangnya karena jalan tersebut terhalang oleh gas beracun dan lebih baik dia mencari jalan berlawan karena tim SWAT telah bersiaga di sela-sela jembatan yang terputus. Jungwon pun menuruti permintaannya dan mengatakan kalau semua orang di sini tahu tentang Silent Project. Jadi tidak ada lagi yang bisa mereka tutup-tutupi dan prioritas utamanya saat ini adalah membawa mereka semua keluar dari sini. Melihat ayahnya beserta dengan yang lainnya menuju ke bus tempat dia berada, Kyungmin berusaha untuk membuka pintu bis tersebut. Namun Dr. Yan malah menghalang-halanginya agar Kyungmin tidak bisa membuka pintu bus mereka. Setelah berhasil masuk ke dalam sana, Jo Park sangat marah kepada Dr. Yan karena dia malah berniat untuk mengorbankan mereka semua kepada anjing-anjing gila itu. Jo Park lalu mencoba menghidupkan bus tersebut dengan kunci master yang dia bawa dan segera bergegas menuju ke arah bandara. Sementara di pusat komando penyelamatan, posisi Jung Hyun semakin terpojok karena para pers mendesaknya untuk segera memberikan keterangan terkait kondisi para warga sipil di jembatan Incheon. Apalagi posisinya yang sekarang menjadi calon presiden memaksanya untuk menentukan dua skenario, yaitu menghilangkan nyawa secara tragis karena runtuhnya jembatan atau pembantaian warga sipil oleh anjing penyerang
yang disahkan oleh calon presiden mereka. Bus yang mereka naiki kini telah mendekati ujung jembatan yang terputus. Namun ketika Jungwon meminta bantuan kepada para penembak jitu yang berjaga, tidak mendapatkan respon apapun dari mereka. Merasa ada yang tidak beres tentu saja membuat Jungwon sangat kesal. Bahkan dia meminta Dr. Yan untuk keluar sebagai umpan anjing-anjing itu, karena dialah penyebab semua kekacauan ini. Namun Kyungmin segera menghentikan kegilaan yang akan dilakukan oleh ayahnya, karena dia mempunyai sebuah ide untuk menjebak anjing-anjing itu. Mereka semua kini berada di dalam bagasi bus, menunggu kedatangan anjing-anjing itu untuk masuk ke dalam sana. Namun ketika mereka menunggu, Son-ok pun harus mati karena kehilangan banyak darah akibat gigitan anjing yang tentunya membuat mereka sangat bersedih. Setelah berhasil memasukkan anjing-anjing itu ke dalam bus mereka berencana untuk segera pergi dari sana. Tetapi kehilangan istrinya membuat Byung-hak memutuskan untuk tetap berada di sini, menemani istrinya yang mati. Apalagi pintu bagasi dari dalam bus berhasil dibuka oleh para Eko, yang tentunya membuat Byung-hak memilih untuk menahan pintu itu meskipun dia harus mati, diterkam oleh anjing-anjing tersebut. Setelah berada di luar, nasib mereka pun belum bisa mereka pastikan, karena tim penyelamat nampaknya tidak berada di sana. Tentu saja melihat kenyataan pahit tersebut semakin membuat mereka panik dan frustasi. Apalagi setelah mengetahui orang yang sering dihubunginya adalah Jung Hyun dan mengejek Junwon karena silent project ini dialah yang memulainya. Tentunya jelas agar dia bisa memperoleh kursi di Gedung Biru dan dipercaya oleh Dewan Keamanan. Mendengar semua itu jelas saja membuat Jungwon sangat marah dan kemudian menghubungi Jung Hyun untuk menanyakan apakah dia yang menyetujui proyek ini. Dan apakah alasan itu juga yang membuatnya menarik kembali tim penyelamat? Jika dia melakukan semua ini demi mencapai keputusan politik yang logis tanpa memikirkan warga sipil dan pengorbanannya selama ini, Jungwon bertekad untuk keluar dari sana dan membuatnya menyesal telah berurusan dengannya. Jungwon pun segera mengatur rencana agar mereka semua bisa keluar dari sana dengan memanfaatkan mobil derek milik Jo Park. Namun Jo mengatakan kalau kunci mobil dereknya berada dalam bus tersebut bersama dengan kunci master untuk menyelamatkan bus itu. Dr. Yan pun lalu teringat kalau laptop miliknya jatuh tak jauh dari tempat kurungan anjing-anjing itu. Dan jika mereka bisa menemukannya, maka dia bisa memancing para Eko keluar dari dalam bus. Setelah berhasil menemukan laptop dokter dan beberapa peralatan untuk rencana mereka, Jungwon berencana untuk menjadi target dari para Eko. Dia ingin rencana ini berhasil, meskipun dia harus mati dalam rencana tersebut. Karena hal itu akan menjadi baik daripada dirinya yang harus kehilangan putrinya. Dengan membaca novel peninggalan dari mendiang istrinya, Jungwon pun mulai memancing para Eko untuk bergerak menuju sumber suara yang mereka dengar. Sementara dengan keahlian Yural, berusaha memecahkan kaca jendela bus dengan bola golf, sedangkan Jo Park berada di bawah kolong bus agar dia bisa segera mengambil kunci master miliknya. Namun Enan yang sudah tidak mempunyai chip di kepalanya, jelas saja tidak memperdulikan perintah dari Dr. Yan. Enan malah mengejar Jo Park, yang kemudian menyerang Dr. Yan karena Enan menganggap kalau Dr. Yan lah dibalik pembunuhan anak-anaknya. Untuk saja karena jembatan di sana akan runtuh malah membuat Enan memilih untuk menyelamatkan cloningannya yang terlihat akan jatuh dari atas jembatan. Para Eko pun terjatuh dari atas jembatan menyisakan Enan dan anaknya yang terjebak di reruntuhan. Jungwon pun meminta mereka untuk meninggalkannya karena jembatan ini akan runtuh dan tidak mungkin bagi mereka untuk menyelamatkannya. Jungwon juga berpesan kepada Kyungmin untuk tidak perlu mencemaskan kondisi ayahnya dan meminta maaf karena ayahnya tidak pernah ada di saat dia membutuhkannya. Namun Kyungmin yang keras kepala jelas tidak memperdulikan semua perkataan ayahnya. Dia berusaha untuk turun ke bawah ke sana menggunakan tali derek menarik kandang anjing tempat ayahnya berada. Setelah berhasil lolos dari maut, mereka berenam pun segera menuju ke arah Seoul meskipun di depan mereka terdapat gas beracun yang bisa saja membuat mereka mati saat perjalanan mereka. Kedatangan mereka dari maut pun disambut oleh para awak media yang sudah menantikan kehadiran mereka di sana. Jung Hyun pun juga terlihat berada di sana
Namun dia seperti layaknya orang yang tidak mempunyai dosa dan malah menyambut mereka semua dengan sukacita. Jelas saja melihat dia seperti itu membuat Jung-un sangat marah dan mengatakan kepada media kalau semua yang terjadi di atas jembatan telah direkam. Semua bukti tentang Silent Project ada di sini, dan Dr. Yan adalah kunci dari semua kebusukan yang dilakukan oleh Jung Hyun. Dan sebelum film berakhir, Kyung Min memutuskan untuk membatalkan keinginannya untuk kuliah di luar negeri karena dia ingin bersekolah musik di sini agar bisa selalu dekat dengan ayahnya. E9 pun juga terlihat berhasil selamat atas insiden jembatan Incheon dengan membawa salah satu kloningannya. Penuh dendam, dia menatap jembatan tersebut dan seakan-akan mengatakan kalau keinginannya untuk balas dendam belum terpenuhi. Terima kasih sudah menonton rangkuman film yang Mimin bawakan untuk kalian semuanya. See you!